Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Apa arti sebuah nama? Waktunya sarapan. Aha, waktunya sarapan. Tahu rasanya seburuk itu. Kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari nama aku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Weeby! Skip! Weeby! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan menemukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan ki. McMoonenstein! Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Hah? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello! Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Pak Dickens, biar aku bawakan itu untukmu. Terima kasih Monzi. Oh.
Kita ada pasasaran po. Mi bisa na menulis puisi untuk Ruti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah. Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat kering. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. Wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruti, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali nggak membantu. Istana pasarku hancur. Kalau Tolat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Dickens memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini untuk Pak Weber. Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada Pak Weber segera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Di ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan membukanya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan Anda melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa.
Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh, bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat Itu bertengkar. benar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Tolong beritahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Opsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. dapat. Opsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal dari arah sini. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weber. Kenapa Anda bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya, kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya, sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Dan aku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya. Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saja tuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Weber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Mangku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai Tentu saja, ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, Berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu. Dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu, aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Oksi benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500.
Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Hut. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliranmu, Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk tidak berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Dickens, tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Terima kasih atas bantuanmu, Monzi. Aku pasti bisa dapat nilai bagus di kelas berkebunku. Aku yakin akan dapat nilai A. Tidak masalah, karena aku suka berkebun. Ya ampun, apa? Monzi! Tunggu, kau mau kemana? Monzi? Kau baik-baik saja. Lihat ini. Ada yang menggambar sesuatu. Kau tahu, aku pernah lihat gambar seperti ini di buku arkeologi. Arke apa? Arkeolog adalah orang yang mencari benda-benda dari masa lalu. Mereka bisa temukan barang-barang seperti vas dan sendok. Tapi kadang mereka temukan gambar di dalam gua seperti ini. Ini dari masa lalu? Iya, digambar oleh nenek moyang kita. Kita temukan penemuan arkeologi kita sendiri. Sungguh. Lihat, hanya beberapa lagi di sini. Tapi gelap sekali, aku tak bisa melihatnya. Tunggu, aku tahu di mana ada cahaya. Tunggu di sini. Tinggi. Tinggi. Menarik. Aku penasaran dia mau kemana. Ya, dan menurutmu kenapa dia bawa lentera itu? Kau awasi dia. Aku akan ambil lentera lagi untuk jaga-jaga. Aku tahu, ini pencarian harta karun. Ayo. Ya. Di bawah sini. 1, 2, 3, 4. Lewat mana yang paling tepat? Lewat sini. Seperti ini kakak hidup mereka dulu. Sepertinya mereka bekerja keras. Tapi mereka juga bersenang-senang. Mereka benar-benar suka menari. Sepertinya kau seharusnya pilih terowongan lainnya, Hopsi. Kembali saja kalau mau. Aku suka yang ini. Jangan bersuara. Kau dengar itu? Bagaimana kalau itu nenek moyang kita? Mungkin mereka masih tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, itu akan jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia ini. Maafkan kami karena telah mengganggu. Kami hanya ingin perkenalkan diri. Oh, itu mereka. Hooray! Itu mereka.
Kami ingin membantu kalian. Tunjukkan di mana harta karunnya. Kenapa kau teriak-teriak? Kita tak mutu mereka. Sepertinya mereka tidak ingin menyapa. Anak-anak itu pasti sudah menemukannya. Mereka harus berbagi. Sisakan untuk kami. Baiklah, di mana harta karunnya? Hilang? Kembalikan. Ada apa semua ini? Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak lihat ini. Waktu masih kecil, aku mencoba gambar yang kulihat bagaimana orang-orang bekerja dan bermain dan bersenang-senang. Semuanya, apa yang kalian temukan adalah sejarah bergambar kota kita. Dan begitulah bagaimana Munzi dan Wibi dapat penghargaan karena temukan gambar-gambar masa kecil Tuan Diggins yang terlupakan. Siapa tahu harta karun apalagi yang menunggu untuk ditemukan? Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Diggins begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir, Kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagiannya yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suaranya dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku.
Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Mau bangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Filmnya bagus juga. Stinger pasti senang. Tuan Dickens, jembatan kami runtuh. Hah? Kami butuh bantuanmu. Kita seperti seniman sungguhan. Aha, tapi gambarku akan lebih bagus. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, untung aku bertemu kalian. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku memulai kacamata ini untuk Stinger, tapi semut-semut bilang kalau jembatan mereka di atas sungai roboh. Dan mereka butuh bantuanku. Bisakah kalian temui jenderal Stinger dan berikan kacamatanya? Baiklah. Terima kasih sudah membantuku. Hei, beraninya kau meniru gambarku? Aku tidak meniru. Kau yang meniru aku. Kau meniru. Kerjakan sendiri. Upsi. Tuan Dickens bilang kalian bawa kacamata Jenderal Stinger karena aku mau pulang. Biar aku bawakan. Kita harus perbaiki dulu. Tidak ada waktu. Monzi hampir sampai. Ayo kita ulur waktu. Upsi, apa kalian main peta umpet? Kami tak sempat main-main. Kami menjaga pipa ini. Aku di sisi ini dan Pupsi di sisi itu. Kita bisa pinjam kota perkakas dari Tuan Dickens. Kenapa kalian menjaga pipa ini? Tindakan pengamanan. Bagaimana kalau ada yang merangkak dalam dan terjebak selamanya? Apa yang akan kau lakukan? Tunggu saja kacamata. Kami akan memperbaikimu. Boleh aku minta kacamatanya? Kacamatanya. Tentu saja. Minta izin Pupsi untuk menambilnya. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata untuk Jenderal Stinger? Aku yakin dia tak mendengarmu. Monsi sedang menuju ke sana. Apa kau butuh perkakas? Aku pinjam dari Tuan Dickens. Ya, berikan aku padu dan paku-pakunya. Ya, bagus sekali. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata Jenderal Stinger yang dititipkan Tuan Dickens? Tentu saja boleh. Bukannya Upsi sudah berikan. Dia menyuruhku untuk minta izin darimu. Aku izinkan. Terima kasih, Upsi. Upsi sudah izinkan aku ambil kacamatanya. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan padaku. Dia baru saja bilang kalau dia izinkan. Mengatakan sesuatu itu berbeda. Memberikan izin secara tertulis adalah hal lain lagi. Mungkin dia memberimu izin berguling-guling atau melompat-lompat seperti kelinci. Secara tertulis, tidak masalah. Tapi aku tak punya pensil. Upsi mengambilnya. Pensil? Tentu saja aku punya, tapi tumpul. Dan Popsi ambil rautan pensilnya. Minta pensilnya, Kopsi. Biar aku rencingkan. Aku tidak punya pensil. Pakai spidol saja. Dan mana yang merah? Kau harus pakai warna merah. Yang merah, aku punya 3. Yang mana yang kau mau? Bagaimana mungkin aku rencingkan spidol Monzi? Bawa kembali dan minta pensil pada Upsi. Monzi, ambil ini. Bagaimana dengan izinnya? Lupakan, kita teman, kan Monzi. Hati-hati. Aneh sekali. Apa Tuan Dickens yang membuat ini? Mungkin ini desain baru. Baiklah, aku akan mencobanya.
Ya ampun, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kacamatamu tidak. Dari mana Salem? Selotip dan paku-paku ini. Kacamatanya masih bagus aku berikan kepada Ulat. Terima kasih ulat-ulat. Sekarang aku tahu siapa yang membuat semua perbaikan kreatif ini. Dengan bimbingan Tuan Dickens, Ulat-Ulat harus membuat kacamata baru untuk generasinya. Percobaan pertama tidak berhasil, tapi yang kelima. Ini dia. Jauh lebih baik. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa harapanmu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia, seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu, hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Lady, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu, tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau somatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah. Itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibu Kumbang memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air. Ketika sungai meluap, ini melindungi lembah kita dari banjir. Betulannya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembes masuk. Kakek Tuan Weber dan Tuan Dickens pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari.
Jinda, ada keadaan darurat. Ayah kumban menghilang. Oh, kunang-kunang. Aku senang kalian di sini. Awan menutupi bulan dan kami tidak bisa menemukan jalan kami. Kami ikut. Aku juga. Sayang, malam ini gelap, jadi lebih baik kau tetap di dalam bersama Monzi. Kami segera kembali. Kau terlalu kecil, nak. Aku sudah cukup besar. Kembalilah kawan. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Kalian temukan ayah. Terima kasih. Kalian sangat berani. Monzi, Yang terjadi semalam membuatku berpikir. aku takkan jadi kunang-kunang sungguhan. Jangan khawatir kawan. Suatu hari nanti kau akan bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Dua kanan. Awas! Bawa perbekalannya sebelum tengah malam. Oh, bagaimana mereka bisa menemukan jalan pulang dalam kegelapan? Mercusuar akan menuntut mereka. Itu, kau lihat menara itu. Ini pintar sekali. Itu seperti mercusuar. Oh, apa itu? Anak-anak tenanglah. Anjingnya pasti merusak kabelnya. Aku dan Jenderal Stinger akan memeriksanya. Ini lilin untuk menerangimu. Ini kau ikut. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita akan taruh lilinnya di atas menara. Biar seperti mercusuar sungguhan. Oh, mercusuar aslinya pasti sudah mati. Aku tak bisa lihat sinarnya. Bagaimana semut-semut bisa pulang? Aku mengerti. Ayo bawa lilin ke mercusuara. Aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku. Kita kehabisan waktu. Oh, lilinnya padam. Monzi, aku takut. Bagaimana nasib semut-semut itu sekarang? Semut-semutnya. Aku akan coba terangi jalannya. Lagi pula aku kan kunang-kunang. Jangan khawatir kawan kecil. Aku bersamamu. Lihat dirimu sekarang. Aku sangat bangga padamu teman. Terbang ke mercusuara. Cepat. Dan aku akan berlari. Kawanku, kau hebat sekali. Kau bersinar lebih terang dari lampu yang paling terang. Hei, Ayo ke arah sana. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku akan menjaga mercusuar setiap malam. Untuk berjaga-jaga saja. Oh sayang, kau tumbuh besar dengan sangat cepat. Dan kau sudah pilih sebuah misi. Misi cahaya. begitulah bagaimana kunang-kunang kecil lakukan sesuatu yang berani dan penting. Dan kalahkan ketakutannya untuk bantu teman-temannya. Wapsi, katakan padaku. Apa kau suka panen rumput? Ya. Berarti kau rumput sih. Oh, kau di sini. Skip, kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benarkan Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu?
dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama skate Uksi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Musket dan Dolat-Dolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu, mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Nenek ini orangnya baik sekali. Dia jago masak. Iya, panakuknya sekali. Nenek ini ahli dalam kelesatan. Sekarang dia jadi orang paling populer di Padang Rumput. Aku tak mengerti. Kenapa semua orang memuji nenek ini hari ini? Tak ada yang istimewa sajikan kita pariku. Kita bisa bikin yang jauh lebih enak. Aha, ayo. Aku punya ide. Apa itu? Aku belum pernah lihat rumput ini sebelumnya. Aku ambil gergaji. Selesai.
Kita bisa kembali ke hiburan kita. Kami bawa rumput. Rumput segar. Ayo, ambil sendiri. Ramuan rumput organik yang segar. Terima kasih Wopsi dan Pupsi. Rasanya sungguh luar biasa. Baiklah. Jangan makanan. Bukan jalan kita menuju ketenaran. Tapi kita akan sampai ke sana, aku tahu. Topi baru! Topi baru! Datang dan lihatlah topi baru kami. Oh, aku suka topi kalian kupu-kupu. Kenapa kita tak pakai dari tadi? Topi ini membuatku seperti pahlawan sungguhan. Kalian telah menjadi ahli muda terhebat di padang rumput. Aha, mudah. Ini akan buat kita terkenal. Oh, ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus cari solusinya. Jika kita terhentikan, hutan ini akan hancur. Kita akan pinjam alat penggali Tuan Dickens. Selamat datang semua ke butik topi jamur kami. Pupsi. Ini bukan waktu yang tepat. Kita tak akan pernah terkenal. Ayo cari makanan untuk kurangi stres. Wah, ini jenis rumput baru kurasa. Kujamin ini enak. Kita kalah melawan rumput liar ini. Sudah, rumputnya sudah habis. Pupsi, ini ide yang brilian. Aku tidak tahu kalian bisa makan secepat itu. Kenapa kita tak menghargai teman-teman kita? Pupsi dan Pupsi. Dan sekarang mereka adalah pahlawan di padang rumput. Ini dia. Popularitas. Begitulah Wopsi dan Popsi mendapatkan kekaguman dan ketenaran dari hal yang paling tidak mereka duga. Mata-mata. Dan siapa yang akan kita hindai? Ya, makanan harus enak, sehat, dan beragam. Dan kau yakin Dotita akan marah jika kita makan wortelnya? Aku tahu cara menipunya. Wortel itu manis dan kaya vitamin. Menurutmu latu-latu itu? Kita akan hindai Wupsi dan Pupsi. Kita akan bongkar rencana mereka. Apa? Kau terlalu mencolok untuk jadi mata-mata. Tapi kita bisa perbaiki itu. Sayang sekali. Roti sudah datang. Berarti kita tak bisa makan wortelnya. Selamat pagi bunga-bungaku. Apa kabar labu kecilku? Mau aku sirami? Tentu saja. Akan aku lakukan. Hai, lucu sekali. Luti bicara dengan labunya. Ya, memangnya kenapa? Dia bicara sama bunga-bunga. Aku tak bisa berhenti Untuk ketawa. informasi, semakin kau berbicara dengan tanaman, semakin baik pertumbuhannya. Apa bunga-bunga yang menyuruhmu melakukannya, Luti? Mungkin saja begitu. Betul sekali. Bunga-bunga yang bilang. Ya, lupakan wortelnya. Kita harus makan rumput lagi. Aku tak terlalu suka wortel. Tanaman akar segar ini milikku. Oh, itu sakit. Apa kau katakan sesuatu? Tidak, lihatlah. Aku sedang makan. Akar ini bicara padaku. Mereka melihatku dengan mudah. Tahu, aku tak bisa jadi Oh, mata-mata. ini belum berakhir. Aku baru saja dapat ide bagus. Berhentilah menangis. Itu hanya suara-suara aneh saja. Aku tidak akan pernah makan rumput di dermaga lagi selamanya Wupsi. Aku akan kurus kering, jadi ceking, dan tidak menarik. Ada makanan lain kalau kau tidak mau makan rumput. Lihat ke sana. Buah beri merah. Jangan mentelitiku.
Dengarmu saja. Mereka membuatku takut. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bunga tidak menggigit. Kurasa begitu. Aha, kau juga takut dengan mereka? Aku sama sekali tidak takut. Aku akan jalan saja. Dan aku akan buktikan dengan memakan apel ini. Silakan. Makanlah. Aku tidak takut. Aku bingung harus mulai dari mana. Jangan makan apel ini. Ada cacing di dalamnya. Ya, kau hebat. Kau tak bisa membantaku. Aku tahu banyak tentang bunga. Semua dendrian itu pahit. Aku sangat butuh makanan. Ya, Bukan kau yang kumaksud. Oh, baiklah. Kami akan rapikan kelopakmu dengan rapi. Ulat-ulat tetap selalu menemukanku. Tanaman-tanaman sedang membicarakan kita. Sulit bersembunyi dari mereka. Kita mengecatmu sebagai tanaman akar. Menyamarkanmu sebagai stroberi. Aku sungguh tak tahu bagaimana lagi membuatmu berbau. Ya kan, Monzi? Entahlah. Stroberi, tanaman akar. Ternyata selama ini hanya Monzi. Upsi, kita hampir saja memakan Monsi. Kau sadar tidak? Off tidak. Oke, kalau akar dan stroberi ternyata Monzi. Bagaimana dengan apelnya? Berasa apel itu, mungkin. Sebenarnya, apel memang bisa bicara. Sudah pengetahuan umum kalau tanaman tak bisa bicara. Pupsi dan Popsi terus makan buah beri dan rumput dengan gembira. Namun mereka hindari apel untuk waktu yang lama. Untuk jaga-jaga,